Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Riangga Maharani dengan NIM 140, 142, 140. Saya Aurina Winedamayanti dengan NIM 140, 142, 1511. Saya Putri Febi Lusita dengan NIM 140, 142, 1506. Saya Safira Fahriliza dengan NIM 140, 142, 1513. Baik, di sini kami akan melakukan kunjungan di SDN Wonolopo 01. Di sini nanti kami akan mencari informasi terkait pendidikan inklusi yang dilaksanakan di SDN Wonolopo 01, yaitu pada kelas rendah. Pendidikan inklusi adalah pengembangan dari program pendidikan terpadu yang pernah diluncurkan di Indonesia pada sekitar tahun 1980. Pendidikan inklusi ini memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus agar menjadi sama dengan anak reguler dalam mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah reguler. Namun, pada kenyataannya, terdapat banyak sekolah yang belum menerapkan program pendidikan inklusi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya sumber daya manusia maupun sarana-prasarana institusi pendidikan tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami melakukan observasi terhadap sekolah yang telah menerapkan program inklusi untuk menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai pelaksanaan program inklusi di sekolah dasar yang menjadi objek kami, yaitu SDN Wonolopo 01. Saat ini kami sedang mewawancarai wali kelas 2 untuk mengetahui lebih mengenai pendidikan inklusi yang ada khususnya di kelas rendah. Di SDN Wonolopo 01 sendiri, terdapat beberapa siswa inklusi di kelas rendah, yaitu siswa yang belum bisa baca tulis atau slow learner sebanyak 5 siswa dari total 27 siswa. Apakah Pak Guntoro ini pernah mengikuti sebuah pelatihan atau kebutuhan pelayanan peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi? Saya belum pernah. Belum. Mungkin dari Bapak sendiri kiranya itu suatu hal yang sangat penting nggak sih untuk pribadi Bapak gitu? Karena kecerdasan dan kebutuhan anak itu kan macam-macam ya. Jadi ada yang kriterianya anak normal, tentu masuk ke sekolah normal. Kalau anak yang kurang normal, tentu masuk ke sekolah yang anak kurang normal. Kalau anak yang abnormal, ya tentu masuk ke sekolah abnormal seperti SLB. Jadi penting menurut saya, jadi supaya pemisahannya jelas. Jadi kita memberi pelayanan kepada anak-anak jelas. Jadi SLB ya gurunya guru SLB, inklusi ya siswa-siswa di sekolah-sekolah inklusi. Jadi seperti itu, sangat penting. Lalu untuk saat ini di SD Wonolopo 01 ini kurikulum apa yang sedang digunakan ya Pak? Ya, kurikulum yang berlaku. Kurikulum. Jadi, sebagian kurikulum Merdeka, sebagian kurikulum Kurtilas. Jadi mengikuti yang itu, mengikuti pemerintah yang atur, dia pakai ini ya kita pakai kan seperti itu. Untuk yang siswa kelas 2, apakah ada yang ketertinggalan gitu Pak? Apakah ada yang belum bisa baca tulis atau kebutuhan ada. Kalau yang lain? yang bentuknya seperti keterlambatan belajar kan, dalam istilah apa ya, istilah belajar dalam istilah pedagogi ya, keterlambatan belajar itu ada. Jadi ya, belum bisa membaca, belum bisa menulis, ada. Apakah kurikulum Merdeka ini yang digunakan telah dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus itu Pak, yang belum bisa baca tulis? Tentu, cuman tidak secara spesifik kita alokasikan waktunya karena keterbatasan waktu. Jadi secara simultan mungkin kita
kita belajar tersendiri terhadap anak itu. Akhir-akhir ini juga ada mahasiswa yang mahasiswa mengajar yang memang sengaja saya delegasikan untuk tolong yang belum bisa baca, belum bisa menulis, dia kasih tambahan belajar setiap hari Rabu sepulang mengajar dia kasih itu dari mahasiswa yang di kampus mengajar, yang satu yang dari keguruan tapi yang lainnya tidak dari. Kalau hanya baca tulis saya kira tidak perlu metode khusus yang spesifik, walaupun sebetulnya perlu juga medsus ya. Di SDN Wonolopo 01, program pendidikan inklusi disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di setiap kelas. Meskipun belum memiliki guru khusus untuk siswa berkebutuhan khusus, pihak sekolah aktif melibatkan orang tua, guru kelas, kepala sekolah, dan dinas pendidikan dalam pengelolaan program inklusi. Saat ini ada 5 siswa inklusi di kelas rendah yang memiliki karakteristik yang beragam. Meskipun demikian, sekolah masih perlu melakukan rekrutmen atau pelatihan tenaga pendidik khusus agar layanan pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan siswa inklusi. Di samping itu, perlu juga perhatian terhadap peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan program inklusi secara optimal. Di SDN Wonolopo 01, kurikulum yang digunakan di kelas 2 adalah kurikulum merdeka yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, untuk siswa berkebutuhan khusus, belum ada modul ajar atau kurikulum khusus yang digunakan. Menurut wali kelas, belum ada perbedaan dalam modul ajar antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Namun, guru berusaha melakukan pendekatan yang lebih dalam kepada siswa inklusi. Dari Dinas Pendidikan sendiri, belum ada capaian pembelajaran atau CP atau tujuan pembelajaran TP yang khusus untuk sekolah inklusi. Meskipun demikian, guru akan berupaya agar siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, meskipun belum ada modul ajar yang khusus untuk mereka. Dalam proses pembelajaran di kelas 2 SDN Wonolopo 01, guru menggunakan strategi, model, dan metode pembelajaran yang sama untuk siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Namun, terdapat perbedaan perlakuan di mana guru memberikan perhatian lebih pada siswa berkebutuhan khusus dengan pendekatan personal. Materi yang disampaikan dengan cara disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa dan penilaian yang dilakukan sesuai dengan kemampuan individu. Meskipun siswa berkebutuhan khusus belum bisa membaca dan menulis, mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.